Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita memasuki kembali hari Jumat 4 Maret 2022. Kita memasuki masa Prapaskah. Mari kita belajar kembali dengan kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dengan penuh kasih. Bersama saya, Yoyo Sugiarto dari Paroki Santo Stefanus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali lagi pagi hari ini Kau segarkan kami dengan sabda mulia-Mu, sabda yang penuh harap, agar kami kembali mengambil bagian untuk menjadi remah-remah-Mu, agar sabda ini semakin hari semakin mendalami hati kami dalam masa Prapaskah, masa puasa dan pantang untuk kami. Semoga kami bisa melewati karena iman yang telah Kau berikan kepada kami dan telah Kau kuatkan lewat sabda-Mu tiap hari. Semoga kami selalu menyertai setiap masa pantang dan puasa kami dengan benar. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kembali kita diingatkan bahwa kita masih memasuki masa Prapaskah. Berapa hari ke depan kemarin kita sudah diawali dengan tanda abu, menandakan kepada kita umat Katolik kita memasuki masa pantang dan puasa, masa mati raga, dan bagaimana kita menentang segala keinginan, menentang segala hal yang kita sukai, yang hobi buat kita. Mari kita kembalikan lewat bacaan Injil Matius ini supaya kita bisa menyadarkan diri kita kembali. Memasuki masa Prapaskah dan bacaan Injil hari ini menceritakan dan menyadarkan kita arti dari puasa yang kita jalankan. Puasa bukan hanya sekedar mempersoalkan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Bukan. Kita bisa melihat kembali dalam Injil bagaimana murid-murid Yohanes dan kaum Farisi mengabaikan inti berpuasa yang sebenarnya. Berpuasa adalah aksi mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Yesus dalam kebangkitannya yang mulia. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kembali kita mau refleksikan diri kita masing-masing, diri pribadi kita. Jangan melihat orang lain. Apakah makna berpuasa kita atau aksi berpuasa kita ini agar dilihat orang lain? Wah, orang ini berpuasa. Wah, suci ya. Apakah demikian?
Apakah berpuasa kita ini adalah aksi mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, yang menuntun kita, yang memberikan kita kekuatan iman kita? Apakah yang ini? Dengan berpuasa kita diharapkan agar kita bisa menerima kehadiran Tuhan. Dengan berpuasa yang sungguh-sungguh kita jalani, kita bisa mengalami kehidupan dalam kesederhanaan, kehidupan dalam hati, supaya kita rendah hati. Kita dapat membuka hati kita, supaya Allah hadir bersama kita dengan leluasa, dengan penuh damai. Masa Prapaskah ini benar-benar mengajak kita mendalami kehidupan iman Kristiani kita, agar kita semakin banyak melakukan aksi nyata dalam hal berpuasa, bukan untuk menambah ego kita, tetapi untuk memuliakan kerajaan Allah, untuk memuliakan Yesus yang hadir di dalam hati kita, dalam masa puasa kita. Mati raga dan berpantang adalah bagian dari bagaimana orang mengalami kerendahan hati, mengalami kesederhanaan, dan membuka hatinya agar bisa diubah oleh Yesus sendiri. Semoga dari hari ke hari kita mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa doa yang harus kita alami. Kita harus bisa menghadirkan diri dalam doa APP bersama-sama dengan yang lain. Kita mengalami doa jalan salib. Kita mengalami doa ekaristi setiap minggu. Berikanlah apa yang bisa kita berikan. Bantulah banyak orang, sehingga aksi nyata dalam berpuasa itu bisa menanggalkan ego kita, dan kita menjadi manusia baru yang sungguh-sungguh bermartabat, menjadi citra diri bersama Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas renungan pagi-Mu. Semoga dalam masa Prapaskah ini kami benar-benar mendalami kehidupan iman Kristiani kami, agar kami juga bisa melakukan aksi nyata dalam kehidupan kami untuk memberikan rasa lebih, rasa hati, dan kepenuhan hati kami, baik kepada gereja maupun pada orang lain yang membutuhkan kasih kami. Semoga Injil pada hari ini mengingatkan kami bukan melihat sisi bagaimana kami berpuasa, tapi kami ingin mempunyai nilai yang lebih daripada hal berpuasa dalam masa Prapaskah ini. Semoga tahun ini kami bisa mengalaminya, melewatinya dengan penuh syukur dan penuh bakti, agar kami kau ubah hati kami dan kami mengalami kesederhanaan dalam hidup, dan kami memuliakan nama-Mu, supaya kami bisa kau ubah setiap harinya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berkarya. Tuhan beserta kita semua. Amin.